Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyuningsih. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 2023 di Universitas Lampung. Nomor UKG 201900829964. NIM 231306111096. Hari ini tanggal 4 Maret 2024 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMA Negeri 1 Ambarawa, Pringsewu, Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran dengan materi larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Adapun model yang saya gunakan pada video pembelajaran kali ini adalah model Discovery Learning. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semua. Dipimpin sama ketua kelasnya sama anak Dedi ya. Silakan Dedi pimpin doa teman-temannya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang kita lihat, coba kalian lihat ke bawah, sampah yang ada di bawah kalian ambil, kalian buang. Sudah bersih? Tadi udah didekatin semua ya? Sudah banyak semua. Baik, berikutnya hari ini yang tidak masuk ada berapa? Ini yang hadir semua, alhamdulillah sehat semua, hadir semua hari ini ya. Kita bisa belajar berikutnya. Hari ini kita akan belajar tentang larutan penyangga. Ya, kita akan belajar tentang larutan penyangga. Kalian sudah pernah untuk larutan penyangga. Ini kita ambil bab berikutnya. Kita lihat di gambar yang di atas, persepsi sekarang. Kalau yang sebelah sana ada tanaman yang sekarang sering, kalian di sekolahan juga ada ya. Apa itu dengan cara kemudian di sebelahnya itu ada gambar apa nak? Ada di kemasan ya, ada di kemasan. Menurut kalian itu kalau seperti itu berarti agar bisa tanamannya seperti itu, kemudian makanannya apa itu? Cherry, nanas, buah itu agar bisa awet dan dia tahan, berarti ada prinsip kimia yang kita pakai. Ya, prinsip apa yang akan kita pelajari hari ini? Itu larutan penyangga. Belajar tentang larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Oh, berarti kalau di kampung kita kan banyak buah yang bisa
terbuang begitu saja ketika kita tidak bisa memanfaatkan. Harus seperti apa? Gitu kan ya? Ya, sekarang misal kalau di musim apa sekarang buahnya? Ya, kemudian rambutan. Berarti dengan yang tadi Ibu tampilkan, kalian bisa memanfaatkan agar dia lebih tahan lama. Seperti apa? Kalian nanti akan bisa mempelajari dengan ditambahin apa? Itu ya. Sudah belajar tentang asam kan? Asam, basam. Jadi kalian sudah tahu asam itu apa? Basam. Sudah ya? Punya tujuan seperti di atas. Pernah coba tujuan yang pertama? Bisa dibacakan? Mengidentifikasi larutan penyangga. Tujuan yang pertama, kita akan mengidentifikasi larutan penyangga. Kalau kemarin kalian sudah menentukan pH, sekarang kita tinggal mengukurnya ya, karena kalian sudah kemarin sudah belajar menghitung pH-nya. Kalian sudah bisa, sekarang kita manfaatnya, peranan pH-nya dari di sini kita mengidentifikasi larutan penyangga. Berikutnya Mak, yang kedua kamu bacakan apa itu? Menjelaskan peranan larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kita akan dapat menjelaskan nanti setelah kita belajar, kita dapat menjelaskan peranan larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Apa fungsinya, apa peranannya? Tadi yang di depan kan sudah Ibu tampilin. Jadi peranan dari larutan penyangga untuk apa dalam tubuh kita? Ya, setelah kita belajar nanti, diharapkan tujuannya kita dapat menjelaskan peranan larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada 3 penilaian yang akan Ibu ambil di kalian, yaitu kognitif, ya, sikap, dan psikomotor. Untuk kognitif, Ibu ambil kalian menggunakan 2 kali, yaitu pretest nanti di awal, sama terakhir pretest. Untuk sikap, Ibu nanti ambil nilai kalian dari sikap belajar kalian. Ya, sikap psikomotor nanti Ibu ambil dari kalian saat bekerja untuk menentukan pH dari masing-masing larutan yang sudah Ibu sediakan. Ya, yang sudah Ibu sediakan. Di situ kita akan melakukan pretest terlebih dahulu. Nanti link pretestnya akan Dan juga sedang limpah ya. Titik. baru 15, yang lainnya coba. Saya sudah. Apakah namanya? Sudah? Tulis namanya. Udah, tulis namanya ya. Tulis namanya. Kodenya 9. Masih
Sudah. Yang kedua itu apa yang menjadi komponen utama dari larutan penyangga? Terkendala dengan ini karena padat ya. Yang kedua. Sekarang yang ketiga ya. Ya. Tiga. Nomor 3. Bagaimana larutan penyangga bekerja untuk menjaga pH? Nomor 3. Bagaimana larutan penyangga bekerja untuk menjaga pH? Kita akan belajar ya, kita akan mengumpulkan data melalui percobaan sederhana yang alat praktikumnya sudah kita bawa di kelas. Nanti seperti biasa, perhatikan karena alat yang digunakan dari gelas kaca mudah pecah, nggak bercanda ya. Nanti kita bagi kelompok kalian, masing-masing sudah dibagi ya. Tadi nama kelompok-kelompoknya kalian duduk sesuai dengan kelompoknya. Sekarang bisa bergeser, dimulai duduk berdasarkan kelompoknya. Kaki kuda, baik. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik kereta istimewa ku duduk di muka, duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk, tik tak tik tuk tik tak suara suara. LKPD-nya ke kalian, ibu bagi LKPD kalian. Kita nanti akan mengadakan praktikum
bagi LKPD-nya. Tuliskan namanya, nanti kerjasamanya untuk nilai sikap. Ibu ambil kalian untuk mengerjakan LKPD-nya. Dilihat, itu ada gambar yang pertama yaitu jus dalam kemasan, bukan yang kita beli mangga terus di jus minum ya. Itu kemasan berarti nggak mungkin sehari 2 hari ya, 2 hari hari. Bagaimana dia bisa tahan, bisa awet dengan rasa yang tidak berubah. Jadi ada pertahanan di rasa, dia tidak berubah. pH-nya di sini berkaitan dengan pH yang akan kita pelajari tadi ya, peranan dari larutan penyangga. Kemudian itu ada gambar darah, berarti tadi dalam tubuh kita ada peranannya berikutnya. Ya, stimulus berikutnya. Sambil berpikir kalian, kira-kira dari gambar itu ada pertanyaan apa? Ya, kita identifikasi masalahnya. Dari gambar yang tadi, dari gambar stimulus yang Ibu kasih, sekarang kita identifikasi masalahnya. Tadi ada gambar itu. Coba kalian identifikasi masalahnya. Apa sih kira-kira itu? Tadi ada gambar itu. Tadi Ibu jelaskan kaitannya dengan larutan penyangga. Ada gambar tadi. Sekarang kita identifikasi masalahnya. Menurut kalian, identifikasi masalahnya kira-kira sebelum kita praktikum apa sih yang mau jadi masalahnya? Identifikasi masalahnya. Kelompok lain, ada yang identifikasi masalahnya? Ya, Ibu. Apa manfaat penambahan asam pada kemasan botol tadi, Bu? Oh ya, tadi teman kalian ada yang bertanya. Berarti apa manfaat? Apa tadi nak? Penambahan asam. Apa manfaat penambahan asam dari minuman kemasan yang tadi ya? Kita identifikasikan masalahnya tadi menurut teman kalian. Ada apa sih manfaat penambahan asam pada kemasan itu, pada minuman kemasan? Satu, coba kita identifikasi masalah, pasti tidak hanya satu. Yang kedua ada lagi yang lain? Oh iya, apa? Tadi ada gambar darahnya nak. Nah, teman kalian ada yang bertanya, apa fungsi larutan penyangga bagi kesehatan? Ada gambar darah tadi ya? Kita identifikasi masalahnya, kata teman kalian, apa sih fungsi dari larutan penyangga untuk kesehatan? Kedua ya, tadi ada satu, fungsi dari penambahan asam untuk kemasan minuman atau jus pada kemasan. Teman kalian melihat karena di situ ada gambar darah, manfaat dari untuk kesehatan. Dua, kita ketiga ya, coba yang ketiga ada lagi. Oh ya, apa tadi? Oh, berarti kata teman kalian, apa fungsi dari larutan penyangga? Apa fungsi larutan penyangga kira-kira ya? Nanti kita akan lakukan percobaan sederhana untuk membuktikan daripada identifikasi masalah tadi. Ada yang ketiga itu 1, 2, 3 ada teman kalian melalui percobaan sederhana. Perhatikan kalian bekerja sama, kita lakukan percobaan sederhana di kelompok kalian masing-masing. Kita akan melakukan percobaannya untuk menentukan tadi identifikasi masalahnya, apa manfaatnya. Kita akan melakukan pengumpulan data. Pengumpulan datanya dengan apa? Berarti kita untuk mengumpulkan data kita akan melakukan percobaan. Oke, percobaannya kalian lihat, buka LKPD-nya. Setelah dilakukan percobaan, yang lain boleh melihat jawabannya sambil literasi menggunakan media internet. Kalian cari di situ, ambil informasi. Kalian ada berenam. Yang lain mengerjakan praktikumnya, yang lain sambil mengisi. Setelah nanti kita mengumpulkan data melalui praktikum, nanti kita akan maju presentasi ke depan. Baik, coba. Yang pertama yaitu di situ sudah ada masing-masing ada 3 ya. Ada larutan NaOH, kemudian HCl, kemudian ada aquadex, ada asam Mari baca prosedur dari percobaannya. Baik, ini untuk mengukur pH-nya, karena ini nanti ya Ibu bagi nanti gantian. Kalian diingat yang sudah buat mengukur apa, misal HCl, kalian tandai, nanti kalian cocokkan dengan ini. Kalian cocokkan dengan ini. Ibu bagi
Nanti yang satu ketika kalian dicampurkan ada 6 sobek ini 1, 2, 3. Ya, tulis hasilnya ulang-ulang berapa CH3 COOH berapa pH-nya, tulis. Terus NaOH berapa pH-nya. Yang lain sambil nulis ya, sambil dikerjakan. Boleh lihat menggunakan internet. Sini sudah? Tadi udah dicatat belum? Belum ya, bentar ya. Terus yang pH-nya berapa? Yuk, yang lain sambil dilanjutkan dulu. Lihat LKPD-nya nak. Itu kan ada gelas yang kosong. Itu nanti kalian buat mencampurkan yang pertama ketika CH3COH ditambah dengan HCl. Nanti kalau sudah itu dicuci. Nanti itu buat bikin lagi. Tadi tisunya mana? Itu nanti buat ngelap. Yang kosong mana tadi? Nah, ada yang kosong kan ya satu. Lihat yang kedua caranya. Lalu campurkan. Tadi gimana? Ya, langkah yang kedua. Kalian sekarang langkah yang kedua. Peserta didik menambahkan HCl. Mana lihat HCl-nya? Ya, ditambahin. Terus yang kedua, lihat yang kedua. HCl, bukan LKPD-nya. Tambah. Serius? Nah, ditambah apa? Ini. Tadi ada tokonya mana? Nanti ya. Tempelin di sini aja loh. Masukin. Di sini tapi sesuai bakatnya. Ya, nanti untuk yang campuran sebenarnya yang tadi dicuci, dibuang nanti buat ngaruhnya bentuknya. Dicatat. Kan di situ kalian terlihat ya tadi ada pH-nya yang sama ya, nggak berubah. Ada yang pH-nya berubah dari 7 tahu-tahu langsung ke 10 gitu ya. Ada yang berubah. Kemudian ada yang memang hanya bergeser sedikit dari 5 pH 5 ke 4,5, kemudian ke 4,5 baru 5. Itu tidak bergeser. Jawab pertanyaannya di situ semua. Dijawab pertanyaannya, LKPD-nya nanti setelah selesai nanti LKPD-nya dikumpul, kalian lakukan presentasi ke depan. Tartikum tadi urutan ya, yang maju nanti dari kelompok 1 kita maju ke depan, kalian tuliskan di depan hasil kalian tadi praktikumnya. Yuk dimulai dari kelompoknya Dedi ya, silakan masuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil praktikum kelompok kami. Ya, hasil percobaannya nak ditulis dulu. Tulis dulu. Ya. Hasilnya berapa dulu? Ini kayak ada di situ. Ya, sambil dibaca kan enggak apa-apa nak. Dari sini kan bisa. Tulis. Dari data tabel pertama, diketahui bahwa suatu larutan yang memiliki pH netral 7, yaitu aqueous, ketika ditambah setetes asam kuat atau HCl, pH larutan langsung berubah drastis menjadi pH 3. Karena larutan aqueous telah berubah menjadi asam, larutan netral tidak dapat mempertahankan nilai pH-nya. Begitu pula dengan aqueous yang ditambahkan setetes basa kuat NaOH, pH-nya berubah dari 7 menjadi 10 karena larutan telah menjadi basa. Berbeda dengan data tabel kedua, yaitu larutan penyangga yang dapat mempertahankan nilai pH-nya. Pada buffer langsung asam, CHCOOH plus CHACOONA yang sebelum diberi perlakuan memiliki pH 5. Maka ketika diberi sedikit asam kuat, berubah sedikit sekali menjadi 4,5. Berarti itu hasil pemotongan data kalian.
kalian ya. Berarti tadi yang lain sudah juga kan? Sudah. Berarti kesimpulannya kalian juga tulis di situ kesimpulannya. Berarti kesimpulannya dari hasil kalian pengolahan data. Kesimpulannya itu apa? Kesimpulannya dari praktikum pelarutan penyangga asam dan basa adalah bahwa penyangga buffer dapat menjaga pH larutan relatif konstan dalam rentang tertentu, baik ketika asam atau basa ditambahkan ke dalamnya. Hal ini penting dalam aplikasi laboratorium. Ibu verifikasi dari hasil praktikum kalian kali ini. Verifikasinya yang pertama tadi ada buffer asam dan buffer basa ya. Berarti pada penambahan sedikit asam yang ditambahkan akan bereaksi dengan basa konjugatnya dalam larutan untuk membentuk lebih banyak asam lemak sehingga konsentrasi A-nya meningkat sedikit, tetapi konsentrasi dari A-nya, amilosnya tetap stabil. Ini mengakibatkan hanya sedikit perubahan pada pH larutan. Penambahan sedikit basa, ya, penambahan pada sedikit basa. Basa yang ditambahkan tadi apa yang Nauha? Bereaksi dengan asam lemaknya dalam larutan untuk membentuk lebih banyak basa konjugatnya, sehingga konsentrasi dari asamnya meningkat sedikit, tetapi konsentrasi dari basanya tetap stabil. Ini mengakibatkan hanya sedikit perubahan pH pada larutan. Ya, verifikasi dari kesimpulan kalian dari praktikum. Tadi kesimpulan sudah ada yang kesimpulan tadi apa nak kesimpulannya dari praktikum ini? Bahwa larutan penyangga adalah larutan yang relatif konstan mempertahankan pH. Dia tidak berubah atau hanya berubah sedikit. Larutan jenis larutan penyangga tadi ada larutan buffer asam dan larutan buffer basa. Kemudian manfaatnya tadi dari hasil kalian mencari informasi di internet, manfaat dari penambahan asam pada minuman tadi apa? Diantaranya tadi satu meningkatkan rasa segar dan sebagai pengawet alami. Apalagi menyeimbangkan rasa dan seterusnya banyak ya itu manfaatnya. Berikutnya kesimpulannya dari larutan penyangga pada tubuh manusia, apa fungsinya tadi? Larutan penyangga pada tubuh manusia berfungsi menjaga keseimbangan pH, menjaga keseimbangan pH dalam tubuh. Penting ya, karena perubahan pH yang tidak normal akan membuat fungsi sel akan berubah. Kemudian akan teridentifikasi dengan sakit. Baik, di sini kita sudah sampai di berikut terakhir kita kerjakan post test. Silakan buka kembali HP-nya. Kita kerjakan post test yang terakhir kita kerjakan post test. Gak bisa, yang bisa yuk. Tadi sambungkan ke join. Ya, tadi ada 5 soal. Kuis lagi ya. Kuis lagi. Sudah masukkan kodenya? Ya, sabar dulu. Ya, apa fungsi larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari? Sudah? Berikutnya
kalian lakukan pada hari ini dengan metode praktikum. Menurut kalian menyenangkankah atau apa? Coba menurut kalian bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan. Dengan praktikum ini kalian bisa lebih cari pengetahuan lainnya. Kemudian ada lagi menurut kalian bagaimana cara mengajari ibu sudah lebih baik dari kemarin? Kalau ada bintang nih, ibu ada bintang bisa kayak kalian pesen di mana ada 5 bintang. Menurut kalian berapa bintang yang kalian kasih ke ibu? 10. Terima kasih, berarti untuk pembelajaran kali ini sudah cukup bisa dimengerti sama kalian ya? Baik, terima kasih. Silakan dipimpin doanya dulu. Teman-teman, pelajaran sudah selesai. Mari kita doa mulai. Baik, sampai di sini. Bertemu lagi dengan Ibu besok untuk pelajaran kimia yang berikutnya. Belajar lagi di rumah. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.